kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam. Shalom semuanya, Shalom. kita berbakti memuji menyembah nama Tuhan. Selamat datang juga kepada Dr. Puspito. Mari kita dengarkan satu ayat. Izinkan saya membacakan satu ayat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita bangkit, saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan bersama.
pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih di mana Engkau telah pimpin dan tuntun kami sepanjang minggu ini. Kau beri kekuatan kesehatan kepada kami. Kau berikan berkat-berkat kepada kami, semuanya karena kasih-Mu yang kau limpahkan kepada kami. Begitu juga Tuhan, pada pagi hari ini kami kedatangan tamu untuk mengambil pelayanan pada jemaat kami di Sumber. Kami rindu Tuhan campur tangan dalam kehidupannya, Tuhan pimpin dalam pelayanan, iring-iringi dia dalam pelayanan Tuhan. Kami rindu Tuhan agar firman-Mu dapat tersebar di setiap pelosok yang didatangi Tuhan. Untuk itu kami serahkan ke dalam Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, pemain musik, pimpinan puji-pujian, maupun operator, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tuntun mereka, bimbing mereka, bawa mereka berjalan di jalan Tuhan, agar mengutamakan mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup. Begitu juga kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, apapun beban persoalan yang kami hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik itu anak-anak-Mu yang mendapat percobaan apapun, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan jamah dan tuntun kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang tetap untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa sungguh besar kasih Tuhan akan kita, sehingga setiap hari kita selalu menerima rahmat yang baru dari Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tuhan
baiknya Engkau Tuhan. Kita pujikan segala puji syukur. Oh
hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu pelita bagi kami. Juga Tuhan, biarlah siapkan hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukannya di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan firman-Mu itu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang hamba itu. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Terima kasih banyak pada Pak Pendeta Yefta, istri, dan cuma semua yang mempersilahkan saya ke tempat ini. Sesuatu yang indah ya, kita boleh berjumpa.
Kalau saudara lihat saya sebagai orang asing bagi saudara. Saya juga lihat saudara juga sama sebagai orang asing. Tapi bersyukurnya apa? Di dalam Tuhan kita rekan sekerja Tuhan. Bukan orang asing lagi, karena semuanya warga kerja Tuhan. Yang kelak suatu saat kita akan reunian di surga. Pertahankan iman kita sampai akhir, Bapak Ibu. Ojo sampai ninggal Gusti Yesus. Apapun terjadi, tetap Gusti Yesus jalan. Ya, saya Puspito ya. Saya asli Arema Malang. Tapi saya ini campuran. Bapak saya dari Klaten, ibu dari Malang. Jadilah saya anak keempat, anak ragil. Saya punya anak 3. Satu tidak selesai kuliah, 2 mungkin setahun lagi selesai. Yang ketiga ini cewek sendiri, masih kelas 3 SMA, tapi tampaknya seperti putri Bapak Gembala ya. Haleluya, itu perkenalan saya. Kalau Bapak Ibu ke Malang, silakan mampir, monggo. Kita terbuka. Cuma mungkin ya Jawari memberitahu karena saya jarang di rumah. Saya pernah kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, ada anak saya dan keluarga saya. Saya dulu kemana-mana bersama istri, pelayanan kemana pun bersama istri. Tetapi Tuhan izinkan istri saya sakit dan hingga saat ini belum sembuh dan mungkin tidak sembuh. Tapi bagi saya bersyukur saja punya Tuhan Yesus yang hidup, yang beri kekuatan di hari ini. Ya panjang ceritanya ya, tetapi yang saya ingin sampaikan, apapun terjadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ini iman kita, dasar kita untuk kita melangkah sampai pada kekekalan yang Tuhan janjikan bagi kita. Baik Bapak Ibu, kita lihat dalam Matius 8 ayat 19. Bisa ditayangkan di slide tadi, urut saja karena itu sudah banyak ayatnya sudah sampai di situ ya, sambil nunggu ya. Ya langsung di slide-nya, tidak ada Matius 8:19. Tapi Bapak Ibu bisa periksa masing-masing di Alkitab yang kita bawa. Zaman dulu lah ini Bapak Gembala masih pakai Alkitab seperti itu ya. Zaman sekarang sudah Alkitab di HP, di laptop gitu. Cepat, makanya sekarang kalau ada cerdas cermat Alkitab HG pasal 2 ayat 3 bingung nyarinya. Karena nggak biasa seperti itu. Kalau zaman dulu kita diajar seperti itu, apa ya, kita akan lihat ini, saya akan bacakan. Lalu datanglah seorang siapa? Ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tampaknya biasa. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang sangat wow, keren. Kenapa? Ini bukan orang biasa mengatakan itu. Ini seorang ahli Taurat, pemuka agama. Dan kita tahu Yesus di hadapan para pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, nilainya negatif, dipandang negatif, dipandang penyesat, menghujat Tuhan, menghujat Bapa. Inilah pribadi Yesus sampai dia disalibkan gara-gara masalah itu, betul ya? Jadi Yesus disalibkan bukan karena masalah kriminal, hanya karena kalau sekarang dikenakan pasal penistaan agama. Dan yang mendengarkan ini adalah ahli Taurat. Tetapi ini sesuatu yang keren. Seorang ahli Taurat berkata pada Yesus, Guru, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Oh, berarti ada sesuatu yang menarik dalam pribadi Yesus. Saya tidak tahu apa yang menarik, tetapi kalau kita baca ayat sebelumnya, dalam Matius ini, ternyata Tuhan habis menyembuhkan mertua Petrus yang sakit. Tuhan Yesus habis mengusir setan, berbuat mujizat, melakukan perkara yang dahsyat. Mungkin itu yang membuat ahli Taurat ini berpikir, enak ikut Tuhan Yesus, kan begitu. Kalau saya sekarang balik, Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus, ya pikir baik-baik. Kenapa sih aku ambil Gusti Yesus? Kenapa aku jadi orang Kristen gitu? Nah, pikirkan baik-baik. Kalau dasar kita nggak kuat, kita merotol, apa bahasa sini merotol, mereteli di tengah jalan, nggak akan setia sampai akhir kalau dasar kita nggak kuat. Memang ada banyak orang Kristen
Yang percaya Yesus karena mujizat bisa bukan kuat banyak, nggak apa. Tapi dalam perkembangan selanjutnya harus ada dasar yang kuat ketika itu Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, lu Bapak sendiri dasarnya apa ikut Yesus hingga hari ini? Jawaban saya sederhana. Hanya satu pribadi yang berkata, aku menyediakan tempat bagimu di surga. Itu jawaban saya. Karena tidak ada satu tokoh pun yang berani mengatakan, aku sediakan engkau tempat di surga. Aku pergi tempat Bapa menjadi tempat bagimu. Kan kita pengennya masuk surga habis mati kan gitu. Lah kalau habis mati nggak ada tempat, nggak disediakan tempat, terus ya apa? Tuhan juga berkata, aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman bagi orang percaya kepadanya. Ya aku yang dari Gusti Yesus. Dia berkata kita akan dibangkitkan. Dan janji Tuhan bukan sekedar ngomong toh. Kalau orang lain mungkin bisa ngomong, aku tak bangkitkan iso, tapi bukti ini. Tuhan Yesus bukan sekedar berkata, tapi dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Sudah terbukti. Dia membangkitkan pemuda di Nain. Dia membangkitkan putri Yairus. Dia membangkitkan Lazarus. Dan dia sendiri bangkit dari kematian. Jadi kalau dia berkata, aku akan bangkit engkau pada akhir zaman dan terima hidup kekal, aku percaya Gusti Yesus. Dia berkata dan ada buktinya. Kalau sekedar berkata nggak ada buktinya, lapor dari Gusti Yesus. Ini dasar saya. Jadi tidak akan ada siapapun juga, masalah apapun juga, pribadi apapun bisa membahayakan iman saya. Karena Yesus berkata dan dia buktikan. Dia Gusti Yesus. Seorang litorat. Bayangkan sekarang ada pemuka agama ngomong, pemuka agama lain misalkan ngomong ya, aku pengen jadi Kristen. Wow, luar biasa ya kak, dahsyat, bisa direkam di medsos. Atau sebaliknya ada seorang pendeta ngomong, aku akan murtad ikut agama lain. Itu juga mau jadi berita besar. Dan ini seorang ahli Taurat berkata, aku akan tidak engkau. Biarlah ikut Tuhan Yesus jadi satu keputusan kita sampai akhir. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada banyak ujian yang diciptakan, dibuat berdasarkan mengikut Yesus. Jalan serta Yesus setiap hari, jalan sertanya kan begitu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi iman kita Bapak Ibu. Dan setelah kita iring Yesus, jadi PDW, kita ngomong ke orang lain, monggo sami derek Gusti kan gitu. Monggo sami derek Gusti. Haleluya. Caranya bagaimana? Jadilah kita suratan terbuka di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain. Artinya orang melihat karakter yang baik dan hidup kita karakter Kristus terpancar dan mereka tertarik dan ikut Tuhan Yesus. Sopo sih diilokno, difitnah, dihina, kok tetap malah mendoakan. Itulah pribadi Yesus yang terpancar hidup kita. Wong Kristen iki diuweh-lelekno kok guya-guyu semesa-mesem. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Itu yang membuat mereka tertarik pada Tuhan Yesus. Dikatakan mengikut Tuhan Yesus kemana saja. Next, yang membuat jadi satu renungan kita. Kemana saja, nang diwae. Ini pernyataan dari ahli Taurat dan harusnya jadi pernyataan kita. Wes sakarpe Gusti Yesus, aku nderek mawon. Jadi temanya hari ini ujian juga Bapak Ibu. Saat ini inspirasi ujian yang diciptakan oleh Pastor Yusa Cijago. Next. Gandol Gusti kan gitu. Sarungkan, ternyata ada banyak orang Kristen yang sekarang mengartikan pujian ini. Dipikirnya gandol Gusti cuma bergantung saja sama Tuhan, ngandalkan Tuhan saja. Tentang enggak? Mari kita renungkan nanti ya. Gandol Gusti Yesus, saya percaya sudah kecil kali dinyanyikan di pujiannya ada banyak. Baca dialog itu dari berita kalau nggak salah, isinya dari GPDI Kertosono. Saya nggak kenal dekat dengan gereja, tapi saya tahu karena beberapa sering kali datang ke gereja kami di Kota Malang. Kita ada
dua hal yang kita renungkan tentang gandol Gusti Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu ya, kalau kita nyanyikan pujian ini ingat, supaya kita bukan sudah nyanyi gandol Gusti Yesus, senang joget-joget, bukan seperti itu. Memang kita senang menari di hadapan Tuhan, tetapi intinya itu. Yang pertama, gandol Gusti Yesus itu adalah bergantung sepenuhnya, kita tahu. Gantung sepenuhnya. Yang kedua, ikut kemanapun Tuhan pergi. Namanya gandol itu. Jadi bukan cuma kita sakit mengandalkan Tuhan, kita kesulitan ekonomi, banyak utang, kita mengandalkan Tuhan. Ada masalah pekerjaan, kita mengandalkan, bukan seperti itu saja. Yang kedua ini loh, ikut kemanapun, kita akan bisa satu persatu. Yang pertama, bergantung sepenuhnya. Itu artinya kita sangat memerlukan Tuhan Yesus. Kalau saya katakan sangat perlu. Namanya gandol, namanya bergantung, sangat perlu banget. Seperti tumbuhan yang bergantung hidupnya pada air. Kalau nggak ada air, dia akan mati. Dan Yesus berkata apa? Akulah air hidup. Kalau dia adalah air hidup, kita akan ciloko, Bapak Ibu, kalau tinggalkan air itu. Ciloko dunia akhirat kan gitu. Makanya aja tinggalkan Gusti Yesus. Kita perlu air yang membuat kita hidup baik hari-hari ini sampai kekekalan. Dia air kehidupan. Kita tergantung pada Tuhan Yesus. Seperti carang anggur, ranting-ranting di anggur yang menempel pada pokok anggur. Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kata lapo kita kan gitu ceritanya kalau di luar Tuhan Yesus. Mestalan gandol Gusti Yesus bergantung sepenuhnya. Kita sangat memerlukan Dia. Aku tak dapat jalan sendiri. Lanjutkan. Kami perlu Kau Tuhan. Ini lagi ya. Buat apa di tengah ya. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kalau bisa katakan, kami sangat perlu Tuhan. Itulah hidup kekristenan kita. Bergantung. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Yang kedua, kita menyadari kalau kita bergantung sama Gusti Yesus, gandol Gusti Yesus, kita mengakui kekuatannya di atas kita. Kan kita sering menyanyikan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Saya tanya Bapak Ibu ya, kalau kita berjalan, jalannya sempit, kiri kanan ada jurang, kita jalan rombongan lah, mepet-mepet itu. Ada banyak orang, ada orang kurus krempeng, ada orang yang gemuk kekar, kuat lah. Misalkan kita kepleset, gandolin nang sapa? Aja sampai ngomong gak bercing kurus, kok udah berundungi ya. Bukan cuma gemuk, kekar ya, kuat. Kan kita tahu di dunia yang kita pakai gandol itu yang mana yang kuat. Kan gitu. Kita gandol, kita bergantung pada sesuatu yang kita anggap kuat. Dan dialah pribadi yang berkata, Yesus Tuhan. Gandolo senantiasa. Dia gunung batu. Kalau saya lihat gunung-gunung di Indonesia, terutama di Jawa ini, api-api hijau, nyenengno. Kalau Bapak Ibu lihat di Israel, mungkin Pak Berita Yota pernah ke sana ya tahu. Waduh, satu ketika haleluya. Kita bisa gunung batu, gunungnya bukan gunung api, gunung batu, kiri kanan gunung batu, betul-betul batu gede-gede. Makanya pemazmur katakan, dia gunung batu itu baru aku ngeh. Oh ini apa? Kuat, melindungi dari angin, dari badai. Dia gunung batu kita. Oh sudah tinggalkan Gusti Yesus. Apapun masalahmu, ciloko misalnya, udah Gusti Yesus.
Bukan saya ngomong di Alkitab, saya menyimpulkan saja. Orang yang di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Binasa. Kita mengakui kekuatannya di atas kita. Gandolo pada pribadi yang kuat. Yesus Tuhan. Yang kedua, arti dari gandol Gusti. Ikut kemanapun Tuhan pimpin kita. Kalau di zaman saya dulu kecil, saya ini pernah gandol truk. Saya dulu nakalnya enggak juga, dablek ya. Ada truk tebu, ayo diajak pojok gandol truk, gandol. Tangan saya belantungan itu. Dan kemana truk itu pergi ikut, sampai ke pabrik gula Kebun Agung ikut. Ini namanya gandol. Kita nggak mungkin mengatakan gandol Gusti kalau kita nggak ikut Tuhan Yesus. Bangsa Israel ada tiang awan itu berhenti, Israel berhenti. Tiang api itu menggok kanan, mereka juga menggok kanan. Tiang awan itu belok kiri, mereka juga ikut belok kiri, ikuti tiang api selama 40 tahun. Kalau tiang awan menggok kanan, bangsa Israel terus saja, itu enggak ikut Tuhan. Sakarepe dhewe kan gitu. Makanya kalau ada orang Kristen tidak bisa mengampuni sesamanya, tidak bisa mengampuni musuhnya, bahkan membenci, bahkan memusuhi, membalas kejahatan, itu saya katakan mengsle. Tuhan katakan ampuni, enggak mau. Lo mengsle, belok kanan kita terus kita belok kanan. Terus kok gandol ini sopo kan gitu. Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti itu punya ajaran yang mulia karena Dia Tuhan yang mengasihi kita. Terus katakan apa? Jangan berdosa. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ikuti Bapak Ibu. Ojo ngomong, mungkin ada yang meracang, istilah Jawa itu malah itu meracang dodolan. Bu, ini regine pinten, Bu? 70, Pak. Gak oleh 50 dah, Bu. Wah, 40 ae. Kulane gak iso lho, goroi. Padahal kulane sudah. Itu membohongi dalam perkara kecil. Ojo. Sing mbok gandol itu sapa? Sing mbok ikuti sapa? Terus berkata, iya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya wis kita ikuti. Saya ini sering kali ya. Orang ke saya, dia bilang gini, Pak dokter, saya minta surat sakitnya Pak. Oh sakit apa? Saya tanya gitu. Saya nggak sakit Pak, ada pernikahan anak saya, ada pernikahan saudara saya. Loh, nggak kok ini dokter tidak nguroi ya. Saya ngomong gini, kamu nguroi pimpinanmu, bosmu di kantor. Kok ngejar aku? Ya ngomong aku kan gitu. Saya pernah kita bujui loh. Oh bujui positif kita, bujui untuk kebaikan. Gak ono ceritanya bujui untuk kebaikan. Pasti kita setuju. Bujui. Makanya kalau ada orang sampai sekarang tidak bertobat, senantiasa bohong, walaupun bohong kecil-kecilan. Sing mbok gandol itu sopo? Sing mbok ikuti itu sopo? Yesus yang kita ikuti, yang kita gandoli. Dia pergi ke kanan, kita ikut ke kanan. Dia terus, kita ikut terus. Kalau kita berdusta, dia terus, kita menggok kanan. Gak ada teladan. Saya dulu siap kita, Bapak Ibu biasa sampaikan di depan tadi, reunian di surga, pertahankan iman kita. Sesudah aku ketemu Bapak Ibu, lo ini yang dulu di GPDI atau Gempola, lo ini karena saya belum mengenal. Kalau mungkin sering saya kenal satu-satu. Ya saya kadang mencoba mengingat nama Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingin katakan itu apa yang Tuhan ajarkan. Karena ini mentaati Tuhan sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hambamu yang setia. Dapati
sebagai hamba yang setia. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ya perjalanan hidup Tuhan Yesus ketika di dunia umur 33 tahun Yesus saya tulis dari umur 30 sampai 33 dari Nazaret menuju ke Golgota. Ini perjalanan Tuhan Yesus. Kalau kita katakan di Alkitab tadi, Guru, kemana saja engkau pergi, aku akan ikut. Ini yang harusnya kita juga jadi satu keputusan kita. Kemana saja Tuhan, aku akan ikut. Dari Nazaret menuju ke Golgota. Ikut. Ya kalau kita telusuri, Pak, kok nggak jadi Betlehem? Kalau saya kembali kata bukan Betlehem, dari surga. Ya dari surga ke bumi, kembali ke surga. Itu Tuhan, kita ringkas perjalanan pelayanan Tuhan dari Nazaret. Di Nazaret Tuhan Yesus penuh dengan firman. Jadi kehidupan kita harus diawali dengan firman, penuh dengan firman. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Jadi kita nyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia pelita bagi kaki kita. Perjalanan setiap hidup kita nggak sama. Mungkin saat ini kita berada di kanan, di mana kita mengalami mujizat Tuhan luar biasa, sukacita anggur yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau mengadakan mujizat atas keluargaku. Ada anggur yang baru yang manis. Mungkin ada di antara kita saat ini mengalami juga berada satu titik Siloam. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan aku dari mata yang tidak melihat, sekarang melihat kemuliaan-Mu. Mungkin juga kita berada di Bethesda. Mungkin juga saat ini ada di antara kita berada di tempat pelimpahan roti dan ikan, 5 roti 2 ikan, kekurangan. Dan kita berada di situ bersama Tuhan karena kita ikut jejak Tuhan. Karena 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan dia ada dalam dia ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya benar-benar hidup kita seturut apa yang Tuhan kerjakan. Kita berada di tempat ini, kita bersuka cita. Kemudian kita nyanyikan pujian berkursi tadi, latihan terakhir. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Itu kita berada di tempat-tempat seperti itu. Di Kana, di Siloam, di Bethesda, di tempat pelimpahan 5 roti 2 ikan, di tempat-tempat yang mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Tetapi saya ingin sampaikan, ingatkan kepada kita, bisa jadi saat ini kita berada menuju di Golgota, di mana tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi Tuhan membuat mujizat. Tetapi itu jangan mesti lagi. Paulus katakan, orang yang berada dalam Kristus wajib menyalibkan kedagingan dia di atas kayu salib. Dan yang kita punya kedagingan harus disalibkan. Kita tidak dapat lagi menyanyikan pujian tadi, gak ada pertolongan. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih gandol. Itu karena orang Kristen baru saya katakan, yang gak pikul salib. Tapi kan pikul salib beda. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Itu ujian dari orang yang sedang menuju Golgota, sedang menyalibkan kedagingannya. Mana pertolongan Tuhan? Sepertinya tidak ada. Mungkin hari-hari itu kita ada di sini. Hari-hari ini kita berada di titik seperti itu. Kita sudah melewati mujizat bersama Tuhan. Kita sudah melewati pertolongan Tuhan di hari yang lalu. Tapi kita sudah berada satu titik di mana kita pikul salib bersama Tuhan. Makanya kadang-kadang jangan iri sama Kristen. Itu doa langsung manjur, langsung jos, dikabulkan Tuhan. Itu juga utangnya wakai berdoa, utang dilunasi Tuhan dengan cara yang ajaib. Itu sakit yang parah bertahun-tahun, berdoa Tuhan sembuhkan. Lah aku kapan? Lah kan gitu. Kita sedang berada di satu titik menuju Golgota, di proses Tuhan.
ngalami namanya pikul salib. Bapak Ibu tahu, yang tadi saya tulis di depan Matius 8 ketika ahli Taurat berkata, "Guru, kemana saja kau pergi, aku akan ikut." Jawaban Tuhan Yesus apa? Kalau kita baca selanjutnya, jawaban Tuhan Yesus katakan demikian. Serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia pribadi sendiri tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Gampangnya, kewan-kewan itu punya sesuatu yang nyaman di hidupnya. Tetapi ketika engkau ikut aku, sang sorol, kan gitu, sorol. Nah, sekarang kita mau ikut Tuhan Yesus apa enggak? Ikut. Haleluya. Wah, Tuhan sini. Ini kebalen yang kuat. Ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kita berada di satu jalan, namanya jalan Via Dolorosa, sedang mengalami pikul salib. Mungkin tidak ada pertolongan. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau lama satu tadi, mengapa engkau tinggalkan aku? Kita mungkin berkata, Tuhan, masalahku berat, mana engkau tinggalkan aku? Ojo pedih. Saatnya akan tiba, kita akan mati, kita akan dibangkitkan bersama Tuhan. Ikut Gusti Yesus. Jadi kalau kita nggak ada Gusti Rongi saben dino senang terus betul, itu berada sebelum masuk Golgota Bapak Ibu. Tapi setelah kita masuk jalan Via Dolorosa, sorong. Tapi kemuliaan yang Tuhan berikan, seperti Paulus katakan, penderitaan yang kau alami tidak ada bandingnya dan kemuliaan kekal yang Tuhan berikan. Sambil komen musik kembali. Gadol Gusti Yesus. Saya ingin menyanyikan satu hal. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Ojo tinggalkan Gusti Yesus. Saya sendiri di sini tampaknya yang bisa bukan tidak punya masalah, tetap punya masalah berat. Saya seorang dokter tapi tidak bisa menyembuhkan istri saya. Ada banyak dokter yang bisa menyembuhkan. Saya juga menyembuhkan orang dengan obat-obat bisa, tapi bujuk diri tidak. Tapi ketika satu kebenaran ini, saya berada di Via Dolorosa, saya katakan, saya tetap ikut engkau sampai akhir. Haleluya. Gandol Gusti Yesus. Ada di slide berikutnya tadi. Lanjutkan. Lebih dari segalanya, karena kita perlu ingin Tuhan. Haleluya. Saya memang ngajak kita lagu-lagu yang lama. Karena kan kalau saya pakai lagu baru, mati dulu. Tapi kita harus belajar baru juga. Haleluya. Setiap kita rindu untuk kita senantiasa haus dengan Tuhan, rindukan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata tidak ada artinya. Katakan dengan iman teguh, aku ingin dekat Engkau Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hambamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Masa kami bersama katakan, lebih dari segalanya makin beri Bapak Ibu. Lebih dari kami perlu Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya kami perlu Engkau. Kami bergantung akan Engkau.
jadikanku hamba yang setia. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mungkin ada di antara kita mulai masalah berat hari-hari ini. Kalau sekarang kita paling mujizat pertolongan Tuhan luar biasa. Kita berada di kana, kita berada di melipat gandaan ikan dan roti itu. Mungkin kita mengalami kesembuhan hari-hari ini. Kita berada di Siloam, kita berada di Bethesda, di tempat Tuhan menyembuhkan. Tetapi kalau hari ini kita mengalami penderitaan, seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membawa kita ke tempat tujuannya, yaitu kematian daging kita. Sehingga daging kita akan disalibkan bersama-sama Tuhan, sehingga keinginan roh muncul dalam hidup kita. Kita takal masyarakat. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yesus bersama kita. Kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Kenapa takal masyarakat? Bapa, Kau melihat setiap kami jemaat di tempat ini, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Pagi hari ini Bapa, Kau mengajar kami kembali, Kau mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami bergantung sepenuhnya akan Engkau. Kami sangat memerlukan Engkau. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Kau juga mengajari kami ketika kami gandol Engkau, mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Kami siap pikul salib bersama Tuhan. Kami siap melakukan apapun demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun jadi masalah kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di lembah kekelaman kami boleh sanggup melewatinya, asal penyertaan sempurna atas kami yang Kau nyatakan hari demi hari. Jamah setiap kami Bapa, worship leaders, para pemain musik, multimedia, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, jangan pernah tinggalkan kami. Kami tetap menggandol Engkau, kami tetap bergantung sepenuhnya akan Engkau. Terima kasih Bapa, biar iman kami bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan, dan kami tetap setia sampai akhir. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat gembala sidang kami kasih Pak Pendeta Yefta, beserta istri, anak, menantu, cucu. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Urapan hikmat tercurah, kuat kuasa menyertai dalam setiap pelayanan di tempat ini atau dimanapun juga. Jadi akan melihat buah-buah yang luar biasa yang belum memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, lagi percaya Engkau meteraikan dalam roh kami. Hormat, pujian dan kuasa bagi Yesus Tuhan, pengharapan kekal demi nama Tuhan kami. Yesus Al-Masih, kekuatan, juru selamat kehidupan kami kekal. Kami semuanya sudah terima firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya, dan berkati kita semua. Kita siapkan hati kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Kita pujikan segala puji syukur. Kami
karya kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Dan di pada saat pagi hari ini kasih atas kasih karunia kemurahan-Mu supaya bisa hadir di rumah untuk memuji nama-Mu dan bahkan dalam dosa kami tidak ada kekurangan kesalahan kami, ampunilah Tuhan dengan saya sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus dalam ibadah ini awal sama karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan menjawab doa-doa dan yang datang membawa persoalan dan berarti kecamatan Engkau Tuhan beri jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang telah menjawab firman Tuhan, ulap dengan kuasa-Mu berkata dalam segi Tuhan. Engkau campur tangan segala sehingga banyak yang firman yang disampaikan menjadi kekuatan dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus dalam ibadah ini yang kami ucapkan hanya dalam nama Yesus kebersyukuran dan terima kasih. Haleluya. Amin. Saya akan memberikan pengumuman. Hari Rabu ibadah pendalaman Alkitab di gereja pukul 18.30 yang pimpin pujian Ibu Bonar. Dan hari Minggu tanggal 26 minggu depan ibadah dilaksanakan sore hari pukul 4. Ada ucapan syukur dan dipimpin pujian oleh Ibu Wiwi. Saya terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dokter yang sudah sedia hadir. Sebenarnya saya malu gitu ya kalau mengundang tamu gitu. Minggu kemarin hampir datang semuanya penuh ya. Kalau malah ada tamu malah banyak yang nggak bisa hadir. Saya takutnya tadi kan bilang suruh jujur gitu, nanti kita ini alasan atau memang cemate gitu ya. Memang seperti inilah Pak Dokter ya. Di tempat kami ini ya karena memang harus kerja, ada yang ke rumah sakit, tadi harus berangkat pagi, ya anak kami menantu sendiri juga nggak bisa hadir ya karena tugas, dan banyak yang keluar kota Pak ya, suaminya di Jakarta, ada yang di ya Mbak Win ini berapa kali suaminya Mbak setahun pulang ini, sekali tok ya. Ya, itulah kondisi Pak, karena di desa bantu doa ya karena lapangan pekerjaan di sini memang sulit ya sehingga mereka harus kerja keluar ya, ada yang ke Korea dan sebagainya ya. Dan puji Tuhan, saya kalau berharap Pak Dokter bisa kesini lagi ya sangat berharap. Tapi tadi Pak Dokter udah cerita pelayanan kemana-mana. Tapi kalau Pak Dokter rindu lagi kesini, kami terbuka pintu udah langsung. Bulan ini, tanggal ini saya mau ke Gembolan Pak Yuta, kami siap Pak ya. Pokoknya Bapak Ibu mau dengar lagi firman dari Pak Dokter Puspito, mau ya. Puji Tuhan, saya diberkati loh ya. Saya diberkati, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun beliau seorang dokter, firman Tuhannya sederhana dan mengena, bukan sederhana dan mengena ya langsung. Biasanya saya mikir ini dokter pasti nanti bahasanya wow itu, tapi puji Tuhan Bapak itu paham semua tadi ya firman Tuhan ya. Ya jangan hanya paham tapi mengerjakan ya, melakukan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, makanya kalau Pak Dokter ya inilah kondisi kami ya. Kalau nanti kapan-kapan katanya ke teman-teman sering bolak-balik ya, semoga ke Gembolan juga jangan hanya sekali gitu ya. Karena kami jarang Pak ada tamu Pak. ya jarang ada tamu ya karena di desa seperti ini. Dan tadi puji Tuhan bantu kami supaya pekerjaan Tuhan ya tentu berharap ada banyak jiwa yang dimenangkan di desa Gembolan dan sekitarnya ya. Desa-desa yang sekitar sini memang belum ada gereja Pak, baru ada sini kecamatan Pakel itu baru sini ya, di Gondang pun juga ya daerah sini nggak ada ya. Yang sekitar sini itu kalau di map dilihat tidak ada gereja. Kalau pondok pesantren banyak Pak ya, kiri kanan pondok pesantren ya, bahkan samping situ ini pondok pesantren yang ini ya. Ketua FKUB sekaligus Tulungagung ya, beliau pimpinan pondok sekaligus ketua FKUB, tapi saya kenal baik sama beliau kalau di acara-acara kabupaten sama beliau. Yaitu terima kasih banyak Pak Dokter, dan jangan kapok ya untuk datang ke desa atau gereja kami yang kecil di tempat ini. Itu saja tadi sudah pengumuman. Mungkin Bapak Ibu tanya, yang sudah kita sampaikan ya, kenapa minggu depan sore? Ya kan tadi saya sudah cerita ke dokter karena hari Kamis atau Jumat pagi buta itu saya ke kampung halaman sana
mungkin pulangnya itu menjelang Minggu pagi, ya. Terus ada ucapan syukur pastori karena ulang tahun pernikahan anak kami yang kedua, ulang tahun aku cucu saya yang pertama Pak, sekaligus ulang tahun pernikahan kami yang ke-28 Pak, Oktober semuanya Pak. Saya sudah menikah 28 tahun. Bantu doa Bapak Ibu Saudara jemaat juga. Terus ya ini ada nanti persiapan ya untuk pembaptisan ya tanggal tadi November 10 atau apa tadi saya sudah lihat ya, Sabtu kedua bulan November itu nanti Yohanes sama siapa? Yuda sama Wulan ya. Dari Wulan juga nggak hadir hari ini ya, Yohanes juga nggak bisa hadir. Tanggal 8 ya Sabtu November. Oh jangan yang minggu depannya lagi 8 November itu pemberkatan, ada pemberkatan nikah saya di Hotel Asana ya. Tanggal 15 rencana di Posaran Kediri sana ya, pembaptisan untuk 3 pemudi yang masuk di pembaptisan ya, baptisan air tanggal. Kalau mau ikut monggo ya, atau kita mau ke bagian Padang ya, sekaligus persiapan monggo. Kalau ada mau ya, ada yang siap kan ada 3 mobil kita jemaat, ada 3 mobil ya. Nanti kalau mau ya kita rencanakan ya sewa 1 mobil lagi mungkin cukup gitu ya. Udah berapa tahun udah pernah ibadah Padang Pak ya, mulai sebelum Covid kita ya monggo kalau kita rencanakan ya sekaligus untuk ibadah Padang ya. Kalau Bapak Ibu mau ya tentu harus keluar dana ya, tapi ya nanti mobil ada ya, kita ada 3 mobil, nanti kalau kurang 1 itu kita mungkin bisa cover ya, mungkin bisa ya kita rencanakan lah ya, jangan sekarang lah ada Pak Dokter nggak enak merencanakan. Nanti ya minggu depan masih ada waktu ya kita rencanakan itu ya. Kalau Bapak Ibu sudah mau kita sekaligus ya ada baptisan air itu saja pengumuman yang tambahan, pengumuman yang perlu saya sampaikan. Kita akan akhiri kebagian dalam doa sebelum kita pamit berdiri semuanya. Kita akan mengucapkan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak.
Karena kami tahu Engkaulah yang lebih kuat dari kami, dan Engkau memang kekuatan yang luar biasa. Tempat kami gandol, tempat kami berserah, dan juga tempat kami untuk selalu mengikut kemanapun Engkau pergi Tuhan. Kami mau belajar taat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami meragukan kekuatan Engkau, sehingga kami seringkali memakai kekuatan, kemampuan, bahkan kami seringkali berharap bersandar kepada manusia, tidak lagi bersandar kepada Engkau. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami kurang taat kepada Engkau Tuhan, dalam kami mengikuti firman-firman, keinginan-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami semuanya, untuk kami selalu ikut gandol, berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Berkati Pak Dokter Puspito sebagai seorang dokter, tentu kesibukan beliau dengan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Putranya sebagai dokter, dan juga Tuhan yang masih kecil masih melanjutkan sekolah, Tuhan tolong mereka. Kalau kami dengar istri beliau sedang sakit, kiranya nyatakan kuasa apapun yang Tuhan rencanakan bagi dialah yang terbaik buat istri daripada Bapak Dokter, sehingga kami kalau kerinduan kami Tuhan jamah sembuhkan, sehingga boleh bersama-sama Pak Dokter untuk melayani pekerjaan beliau juga Tuhan. Selalu berpelayanan ke desa-desa, kemanapun Tuhan. Kau berkati Pak Dokter dalam pelayanannya, memberkati jemaat-jemaat yang Kau percayakan untuk dilayani dimanapun juga Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Kiranya kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang melimpah dari Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati usaha apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Lahirnya normal sama seksi? Seksi. Kenapa baru ceritanya? Enggak ada cerita. Enggak, memang pengen mamanya sih. Bennya kurang. Apanya? Kurang kan normal bisa. Oh, gede. Anak itu sebelum manut itu berapa bulan digencar telur,
Belas-belas naik polisi lah. Belum kemana ya? Belum kemana? Dokter kan hanya susu pulang loh. Anu, tugasnya di Ketani Kediri. Oke. Ada. Saya tiap bisa 2